Bapak-bapak yang saya hormati, saya mau dalam rangka acara kita ini membahas 3 poin yang amat penting untuk memahami kristalisasi nilai-nilai luhur bangsa Indonesia dalam Pancasila. Yang pertama, saya mau sedikit menjelaskan betapa kunci fungsi Pancasila bagi bangsa Indonesia. Jadi saya mau memperlihatkan Pancasila bukan hanya 5 nilai yang bagus, tetapi Pancasila itu punya suatu fungsi yang vital bagi bangsa Indonesia. Poin kedua, saya akan mencoba menunjuk bahwa Pancasila, 5 sila, betul-betul berakar di dalam nilai-nilai tradisi-tradisi Indonesia yang sudah lama. Pancasila itu wajah Indonesia. Yang ketiga, saya mau mengangkat sesuatu yang justru amat penting tetapi sering kurang diperhatikan. Pancasila, 5 nilai Pancasila sekaligus mengungkapkan nilai-nilai nilai-nilai modernitas. Sekarang saya akan interupsi karena saya diminta untuk start your video. Start my video. Nah, apakah saya kedengaran dan kelihatan? Terdengar dan terlihat, Romo. Dua-duanya, kedengaran dan terlihat. Oke. Ya. Yang tadi saya katakan kedengaran enggak? Kedengaran. Karena muncul di sini papan, saya didiamkan dan saya harap hidupkan kembali. Oke, kita coba saja. Kita tidak mau dikalahkan oleh teknologi yang belum sempurna. Pertama, saya mau bicara mengenai fungsi Pancasila. Waktu Bung Karno pada tanggal 1 Juni 1945 mengajukan Pancasila. Beliau tidak sekedar mengatakan ini aku punya filsafat negara yang bagus. Bukan. Bung Karno dan BPUPKI pada waktu itu berhadapan dengan pertanyaan yang sangat serius. Indonesia yang mau memproklamasikan kemerdekaan itu mau didasarkan atas apa? Atas agama, tentu agama mayoritas, atau menjadi negara nasional sekuler. Bung Karno menjawab, dua-duanya tidak, melainkan Pancasila. Pancasila adalah 5 nilai yang mempersatukan seluruh komunitas budaya, etnik, dan agama dari Sabang sampai Merauke. Dan pada tanggal 18 Agustus, kita mengalami sesuatu yang sangat penting. 18 Agustus 45, PPKI mensahkan Undang-Undang Dasar 1945 yang sampai sekarang masih menjadi Undang-Undang Dasar kita, Indonesia. Di situ, sebelum sidang mulai, Hatta seperti kita tahu memanggil 5 tokoh Islam di dalam PPKI itu dan minta mereka supaya dalam rumus Pancasila yang sudah disepakati, khususnya
di sila yang pertama ditarik lagi 7 kata yang mengatakan bahwa bagi yang beragama Islam, syariah Islam perlu dilaksanakan. Dan 5 tokoh itu setuju, hanya butuh 15 menit. Pertimbangannya bukan bahwa syariat Islam tidak penting, tetapi supaya di dalam teks paling dasar, karena atas Pancasila menurut pembukaan Undang-Undang Dasar Indonesia didasarkan, paling dasar itu jangan disebut satu agama. Dengan demikian, Romo? Halo, Romo. ini kita semua. Saya selalu merasa sangat kagum bahwa mayoritas besar tidak menuntut beri kedudukan khusus di dalam Undang-Undang Dasar 45 itu. Sesuatu yang memungkinkan persatuan Indonesia yang begitu kokoh. Sehingga orang Jawa tetap Jawa dan orang Minang tetap Minang dengan menjadi Indonesia. Tidak usah pilih, aku Indonesia atau Jawa. Dan orang Katolik tetap 100% Katolik dan 100% Indonesia. Dan orang Islam tidak perlu memotong apapun dari Islam untuk menjadi Indonesia. Itu kekuatannya. Jadi berkat Pancasila, identitas Indonesia tidak menindas, melainkan mengangkat dan melindungi identitas masing-masing. Itu pertama terungkap dalam sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, tetapi juga dalam 4 sila berikut yang semua mengungkapkan sesuatu yang hakiki. Maka saya harus cepat. Pancasila itu berakar di dalam budaya-budaya Nusantara itu. Sila pertama mengangkat religiositas bangsa Indonesia. Sila kedua, kebiasaan bahwa konflik di antara kita perlu diselesaikan secara manusiawi dan beradab. Sila keempat, bahwa hidup bersama bukan milik tuan feodal, tetapi seluruh rakyat. Dan sila kelima, bahwa kita merupakan komunitas dalam solidaritas. Berarti tidak mungkin, itu dulu di dalam budaya-budaya Indonesia, tidak mungkin membiarkan sebagian orang itu terlantar, miskin, tertinggal. Kita maju kalau kita maju bersama. Dan tentu saja sila yang ketiga mengungkapkan kehendak Indonesia ini, bangsa Indonesia yang majemuk itu, untuk menjadi satu negara, satu bangsa yang saling menerima dalam perbedaan. Itu kekuatan kita. Jadi Pancasila membuat mungkin suatu bangsa yang amat majemuk hidup bersama, tidak hanya dengan damai, tetapi bersatu. Sebagai satu bangsa dalam perasaan kami, kita bersama satu bangsa. Ibu-ibu, bapak-bapak, itu tadi poin saya yang kedua. Kekuatan Pancasila karena 5 sila itu berakar di dalam apa yang sudah, 'sudah' 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 'sudah'
butir saya yang ketiga itu juga penting. Indonesia yang didirikan oleh Bung Karno, Bung Hatta, Shahri, Tan Malaka, dan siapapun bukan suatu negara dalam museum, tetapi Indonesia mau menjadi suatu negara kebangsaan semodern-modernnya. Itu terungkap dalam pembukaan Undang-Undang Dasar. Indonesia merasakan diri sebagai termasuk bangsa-bangsa dunia yang mengurus tertib dan perdamaian dunia. Dan itu mungkin karena Pancasila yang berakar dalam budaya Indonesia sekaligus mengungkapkan nilai-nilai dan keyakinan etika politik yang justru semakin disadari oleh seluruh dunia. Ada 4 keyakinan paling dasar bagaimana suatu bangsa hidup supaya dia betul-betul berharkat, menghormati harkat Indonesia. Yang pertama yang diyakini sekarang adalah kebebasan beragama. Nah, ini sila pertama kita, kemanusiaan, ketuhanan yang Maha Esa. Di situ terungkap di Indonesia kita tidak paksakan agama. Kita menghormati perbedaan. Masing-masing meyakini agamanya dan sekaligus menghormati bahwa kawan sebangsa mempunyai suatu keyakinan keagamaan khas. Prinsip etika kedua, modernitas, tentu saja hak-hak asasi manusia. Karena hak-hak asasi manusia seperti misalnya dirumuskan dalam Declaration of Human Rights 3 tahun sesudah Undang-Undang Dasar, kita menetapkan bahwa kita harus hidup bersama dengan suatu cara di mana harkat kemanusiaan setiap orang diangkat.